Perkenalkan, saya Rini Bunyati. Saya dari Perpekes Kemenkes Tanjung Pinang, Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada Ibu tentang virus corona. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Ibu. Ibu udah tahu belum virus corona itu apa, Ibu? Udah, penyakit yang berbahaya. Nah, tepat sekali, Bu. Tapi yang lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya apa itu virus corona ya, Ibu. Corona atau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, virus ini menyebabkan paru-paru tersumbat, terus juga terjadinya gangguan pada pernapasan, bahkan bisa menyebabkan kematian, Ibu. Nah, Bu, virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, tepatnya di Cina ya, Ibu. Nah, virus ini udah menyebar ke beberapa negara, bahkan ke Indonesia, Bu. Nah, ada tanda dan gejalanya virus corona ini, Bu. Terus seperti demam, terus juga pusing, ada juga panas, terus juga sakit tenggorokan. Nah, kalau misalnya penyakitnya bisa terjadi 2 sampai 14 hari, Bu. Virus corona ini tanda-tandanya bisa melebihi, Bu. Misalnya demamnya yang lebih dari 38 derajat Celcius, terus juga menjadi sesak napas. Nah, kalau misalnya Ibu mengalami tanda-tanda dan gejala seperti itu, Ibu bisa datang langsung ke rumah sakit ataupun tenaga kesehatan terdekat, Bu, untuk mengetahui kondisi Ibu selanjutnya seperti apa. Nah, misalnya kalau misalnya Ibu tidak mengalami tanda-tanda dan gejala seperti itu, kan misalnya jika Ibu udah rawan dengan virus corona ini, Ibu tenang saja, Ibu tidak perlu ke rumah sakit. Ibu cuma mengisolasikan diri Ibu selama 14 hari di rumah. Nah, seperti itu ya, Ibu. Adakah yang ingin Ibu tanyakan ke saya? Tidak ada. Baiklah, Bu, Ibu udah jelaskan dengan penjelasan yang saya berikan kepada Ibu. Ya. Nah, sekian dulu ya, Ibu, penjelasan dari saya. Uh, Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu. Nah, kenalkan lagi, saya Rinda Monianti dari Petekis Kemenkes Tanjung Pinang, Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan lagi nih penyuluhan kepada Ibu tentang pencegahan COVID-19 atau virus corona, Ibu. Nah, pencegahannya itu yaitu saya sudah mengajarkan Ibu cara mencuci tangan yang baik dan benar, kan, Ibu. Ibu bisa melakukannya di rumah. Nah, Ibu menggunakan, misalnya Ibu menggunakan sanitizer, Ibu harus menggunakan yang mengandung alkohol 70% ya, Ibu. Terus atau enggak Ibu mencuci tangan dengan air ataupun sabun. Apalagi kalau misalnya Ibu lagi di luar ataupun belanja, itu Ibu harus langsung mencuci tangannya, Ibu. Nah, habis itu Ibu bisa menggunakan masker yang sudah saya ajarkan ke Ibu. Apalagi Ibu lagi hamil, kan, Ibu harus menggunakan masker keluar rumah ataupun Ibu berpergian, itu harus memang wajib menggunakan masker. Apalagi sekarang lagi COVID-19, Ibu, lagi marak-maraknya, Ibu. Nah, Ibu juga misalnya Ibu belum cuci tangan, Ibu harus menghindari kontak mata, hidung maupun mulut ya, Ibu, karena di dalam tangan Ibu mengandung bakteri ataupun virus yang Ibu tidak ketahui dan bahkan kita tidak nampak ya, Ibu. Jadi Ibu harus mencuci tangan ya, Ibu. Apalagi Ibu buang air besar, buang air kecil, itu memang wajib untuk mencuci tangan ya, Ibu. Apalagi Ibu lagi hamil ini, jadi takutnya terganggu dengan kandungan Ibu. Nah, ada juga, Bu, menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga medis yang terdekat ya, Ibu. Ibu juga bisa, kalau misalnya Ibu tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan Ibu, jika memang mendesak, Ibu ada keluhan, Ibu memang harus ke tenaga medis terdekat ya, Ibu. Lalu Ibu juga bisa, misalnya Ibu terkena gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi tenaga medis yang terdekat ya, Ibu. Terus hindari bepergian ke negara ataupun daerah yang terjangkit memang COVID-19, Ibu. Seperti itu. Terus juga Ibu lagi mencari informasi ya, Ibu, mengenai COVID-19 ini ya, Ibu. Nah, apalagi Ibu ini lagi hamil, kan. Nah, untuk memeriksa kehamilan Ibu pertama kali,
buat janji dulu Bu dengan dokter ataupun memang tenaga medis yang Ibu kenal selama perjalanan eh, ke tempat tenaga medis dengan melakukan pencegahan COVID-19 ini Bu, dengan menggunakan masker dan mencuci tangan ataupun dengan sanitizer Ibu. Terus pelajari buku kaidah dan terapan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Ibu harus memang rajin olahraga juga, makan yang teratur, makan yang bergizi buat kehamilan Ibu, kayak gitu ya Ibu. Lalu Ibu juga bisa memeriksa kondisi diri Ibu sendiri dengan gerakan janinnya ya Ibu. Kalau misalnya gerakan janinnya itu melemah, nah Ibu memang harus mengeceknya ke tenaga medis terdekat ya Ibu, seperti itu. Nah, misalnya gerakan janinnya diawali usia kehamilan 2 minggu Bu, dan kalau usia kehamilan 28 minggu itu gerakan janin ya Bu, minimal gerakan janinnya itu 10 gerakan per 2 jam. Jadi Bu memang harus memperhatikan kondisi janin Ibu, gerakannya seperti apa. Kalau lama memang harus Ibu ke rumah sakit ya Ibu. Terus Ibu juga harus menjaga kebersihan diri Ibu, terus juga jangan keluar rumah, intinya jangan keluar rumah ya Ibu. Ibu juga bisa melakukan yang positif, yaitu dengan dengan yoga ataupun dengan senam seperti itu Bu ya. Ibu juga bisa tetap meminum tablet penambah darah sesuai dengan dosis yang dianjurkan dengan tenaga medis Ibu ya. Terus Ibu juga bisa mengikuti kelas Ibu hamil yang ditunda pelaksanaan sampai kondisi COVID-19 ini berhenti. Ibu harus menundanya ya Ibu. Nah, dari semua yang saya jelaskan kepada Ibu, adakah yang ingin Ibu tanyakan kepada saya Ibu? Apakah Ibu mengerti dengan semua yang saya jelaskan kepada Ibu? Iya, betul sekali Mbak. Ya baiklah Ibu, sekian dari informasi yang saya berikan kepada Ibu. Semoga Ibu bisa menerapkannya di rumah ya Ibu. Terus menjaga tetap kondisi Ibu, terus minum vitamin Ibu, terus menjaga sering minum air putih juga ya Ibu. Takutnya karena ini lagi virus corona, takutnya Ibu kekurangan cairan terus bisa menyebabkan sakit tenggorokan Ibu. Jadi Ibu harus sering minum air putih Ibu untuk kehamilan Ibu. Nah, sekian ya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, Ibu kan udah tahu siapa saya. Di sini saya akan mengenalkan diri lagi Ibu. Saya Rini Bunanti dari Perkakis Kemenkes Palestina. Nah, di sini saya akan memberikan lagi nih penjelasan kepada Ibu tentang cara memakai masker yang baik dan benar ya Ibu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum cara memakai masker yang baik dan benar Ibu? Sudah ya Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya Ibu cara memakai masker yang baik dan benar ya Ibu. Nah, ini masker itu yang boleh digunakan oleh kalangan kita itu N95 dan juga masker bedah. Nah, sekarang masker bedah itu lagi diperlukan oleh tenaga medis, jadi kita menggunakan pakai masker kain Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu memakai masker bedah, caranya itu Ibu memakainya itu sesuai dengan hidung Ibu, terus Ibu tekan ini biar sesuai dengan hidung Ibu. Nah, lalu itu yang di luar ini ada warnanya hijau. Ini untuk yang di luar ya Ibu. Nah, Ibu nggak boleh memegang ini karena di sini takutnya udah ada bakteri ataupun virus. Nah, yang di dalam ini putih Bu. Nah, ini untuk biar Ibu misalnya lagi sakit ataupun flu, nah itu tidak terjangkit keluar ya Ibu, tidak terkena bakteri dan virus. Nah, cara memakainya itu Ibu dengan seperti ini Ibu. Dipaskan ya dengan muka Ibu biar tertutup hidung dan mulut Ibu. Nah, ini tekan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Ibu menggunakan yang diikat, Ibu ikatnya sesuai ya Ibu. Nah, setelah itu kalau cara melepasnya, ya Ibu nggak boleh memegang yang depan ini. Ibu harus memegang dari belakang seperti ini Ibu. Nah, kayak gini ya Bu. Jadi
Terus kalau misalnya ibu mau buang, kalian pakai sekali aja ibu, nggak bisa dipakai berulang kali. Tapi kalau yang kain ibu bisa menggunakan berulang kali, bahkan dicuci dulu ya bu. Nah, jadi ibu buang, ibu putuskan ini, ibu putuskan baru buang ke tong sampah. Kalau misalnya ibu nggak putuskan, takutnya diambil dan salah gunakan. Sekarang kan lagi virus corona kan bu, jadi orang sangat membutuhkan uang, jadi bisa aja dia menggunakan masker bedah untuk diolah lagi jadi masker yang baru gitu ya ibu. Nah ibu habis itu ibu jangan lupa mencuci tangan. Misalnya ibu udah terkena ini yang hijaunya, ibu langsung mencuci tangan yang bersih ya ibu, menggunakan air atau sanitizer. Nah dari semua yang saya jelaskan kepada ibu, adakah ini yang ibu tanyakan? Tidak ya ibu, baiklah. Nah, berarti ibu sudah tahu ya cara memakai masker yang baik dan benar ya ibu. Jadi ibu bisa menggunakan masker yang baik dan benar. Apalagi ibu lagi hamil, jadi menggunakan masker ini, misalnya ibu flu ataupun sakit, ibu harus wajib menggunakan masker. Apalagi virus corona seperti ini ya ibu bisa menggunakannya kalau keluar rumah bu, itu paling penting. Ataupun ibu keluar dengan mendesak ataupun apa, tetap menggunakan masker untuk melindungi diri ibu dari virus corona dan antiseptik ya ibu. Nah sekianlah ibu, nggak ada turunan dari saya. Terima kasih ibu. Ya, Mbak. Bu, Ya. perkenalkan lagi, nama saya Rini Boniati. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pinang ibu. Nah saya akan memberikan penyuluhan lagi ya ibu tentang mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kan lagi marah-marahnya nih virus corona ibu, jadi kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Takutnya nanti terkena virusnya ya ibu. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan ibu. Nah, cara menggunakan cuci tangan yang baik dan benar itu ada dua langkah bu. Maksudnya ada dua cara menggunakannya, yaitu dengan sabun ataupun dengan sanitizer. Nah, kalau ibu menggunakan sanitizer, ibu tidak perlu menggunakan air ataupun sabun bu, cukup menuangkan sanitizer ke tangan ibu, lalu ibu melakukan dengan 7 langkah. Kalau misalnya ibu menggunakan sabun dan air, jadi ibu harus menggunakan 7 langkah itu lalu disiram selain menggunakan air. Nah bu, kan ibu ini sering nih, apalagi ibu hamil kan, ibu suka kayak misalnya kemas rumah ataupun menggunakan pakaian kan kayak gitu kan bu. Itu ibu pasti di tangannya itu ada bakteri ataupun virus kan ibu. Jadi ibu misalnya lupa gitu cuci tangan, jadi ibu tuh langsung megang kontak dengan mata, mulut, hidung. Nah itu bisa menyebarkan virus ya ibu. Jadi ibu harus mencuci tangan sesering mungkin. Apalagi ini lagi virus corona bu, lagi marak-maraknya. Jadi ibu harus setiap melakukan apapun, tindakan apapun, ibu harus menggunakan ataupun mencuci tangan dengan baik dan benar ya ibu. Nah di sini saya akan menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan benar ya ibu. Nah ibu ikutin langkah saya ya ibu. Nah pertama ibu tuangkan sabun di tangan ibu, lalu ibu usap telapak tangan ibu. Ini cara pertamanya ibu. Lalu punggung tangan, cara bergantian ya ibu. Lalu sela-sela tangan. Nah baru ini ya bu, seperti ini. Lalu jempol tangan, satunya lagi ya ibu. Lalu kuku-kuku tangan ibu, lalu siramlah menggunakan air. Nah bu, kalau ibu misalnya mau menyiram dengan air, jangan dekat yang ditempatkan dengan wadah ya ibu, takutnya bakteri dan virus masih menempel di tangan ibu. Jadi ibu harus menggunakan air yang mengalir ya ibu. Nah melakukannya itu 20 detik sampai 30 detik bu. Misalnya ibu menggunakan sanitizer pun sama ya bu, caranya dengan 7 langkah, tapi ya itu tidak menggunakan air ya ibu. Nah jadi ibu harus sering-sering mencuci tangan ibu, karena itu sangat penting bu ya. Apalagi ibu pas buang air kecil, buang air besar, melakukan apalagi ibu belanja itu kan pasti menggunakan uang itu banyak sekali bakteri ibu, jadi ibu harus sering-sering cuci tangan ya ibu. Nah dari penjelasan yang saya jelaskan kepada ibu, adakah yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada ya ibu, berarti ibu udah jelas dengan penyuluhan yang saya berikan kepada ibu ya. Baiklah bu, sekian penyuluhan dari saya, terima kasih ibu. Perkenalkan saya Rini
Petugas Kemenkes Tanjung Pinang Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan lagi nih keluhan kepada Ibu tentang protokol keluar masuk rumah ya Ibu. Nah, ini kan lagi marak-maraknya nih Bu, virus corona, apalagi Ibu lagi hamil kan Bu. Nah, untuk menjaga kandungan Ibu tetap aman sebelum melahirkan, jadi tuh saya akan memberitahukan sedikit protokol keluar masuk rumah ya Ibu. Kan sekarang dari pemerintah ini sudah melakukan penerapan distancing kan Bu, physical distancing atau menjaga jarak, dan juga melakukan stay home di rumah aja, tetap di rumah. Jikapun kalau Ibu misalnya harus keluar rumah dengan alasan mendesak, tapi kalau misalnya tidak mendesak, Ibu harus memang di rumah ya Bu, apalagi Ibu lagi hamil, takutnya ada kenapa dengan kehamilan Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu harus keluar rumah, Ibu harus menggunakan pakaian jaket atau baju lengan yang panjang ya Ibu, sopan, untuk tidak masuknya virus ataupun bakteri. Nah, kalau bisa juga pakai sarung tangan Ibu, kan apalagi di luar ya Ibu. Nah, jangan menggunakan aksesoris seperti cincin, gelang, begitu ya Bu. Terus selalu menggunakan masker sebelum keluar rumah. Pastikan maskernya menutup hidung sama mulut Ibu ya Bu. Terus usahakan tidak menggunakan transportasi. Misal pun Ibu menggunakan kendaraan umum, Ibu harus menjaga jarak minimal 1 meter ya Ibu. Lalu pakaikan tisu setelah Ibu menyentuh benda apapun, seperti Ibu memegang itu pegangan alat transportasi tadi ya Bu ya, ataupun memegang sampah, Ibu harus menggunakan tisu ya Ibu. Terus menggunakan etika bersin dan batuk. Nanti kan Ibu caranya seperti ini Bu. Kalau misalnya Ibu batuk ya, seperti ini ya Bu, jangan menggunakan tangan, takutnya tangan ada bakteri dan virus tercampur lagi dengan Ibu batuk atau mesin. Jadi bertambahlah virus dan bakteri di dalam tangan Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu lupa nih memang batuk dan bersinnya di tangan Ibu bisa mencuci tangan setelah itu ya Ibu, menggunakan sanitizer dan sabun ya Ibu, yang sudah saya jelaskan kepada Ibu. Nah, habis itu ada lagi Bu, rajin-rajinlah Ibu mencuci tangannya Ibu, karena di tangan memang banyak bakteri Ibu. Lalu hindari menyentuh wajah, habis itu juga hidung dan mulut sebelum Ibu mencuci tangan ya Ibu. Memang tangan ini banyak bakteri Bu, jadi takut bahaya apalagi dengan kehamilan Ibu, takut kenapa-kenapa Ibu ya. Jadi itu terus jaga jarak atau physical distancing yang saya jelaskan tadi Bu, minimal jaga jarak dengan orang lain itu 1 meter ya Ibu. Nah, terus ada juga seperti itu ya Ibu. Dari yang saya jelaskan kepada Ibu, adakah yang Ibu tanyakan? Tidak ada adik ini. Tidak ada ya Ibu. Berarti Ibu udah jelas dan paham tentang apa itu COVID-19, habis itu cara penjagaannya, dan juga cuci tangan, protokol keluar masuk rumah ya Bu ya. Ibu memang harus menghindari kontak dengan kerumunan seperti itu Bu, karena memang lagi marak-marak virus corona ini Bu, takutnya Ibu kenapa-kenapa dengan janin Ibu juga takut kenapa-kenapa. Jadi itu memang harus stay home di rumah Ibu. Jika memang Ibu harus keluar rumah, ikutin yang saya anjurkan kepada Ibu ya Ibu, seperti itu. Terus juga Ibu kalau misalnya memang ada kendala apa-apa dengan kandungan Ibu bisa cek langsung ke rumah sakit terdekat ataupun ke tenaga medis yang terdekat ya Ibu, untuk melihat kondisi janin Ibu. Tapi kenapa kan Ibu, sering-sering makan sayur, buah-buahan, makanan yang bergizi, dan juga sering-sering minum dan olahraga Bu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
Sekian dan informasi dan penjelasan dari saya ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya.